Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa, salatu wassalamu ala nabiyyina al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihim wa man iktafa, amma ba'd. Teman-teman para hadirin yang terhormat, kita lanjutkan belajar bersama, melanjutkan kuliah yang masih berkaitan dengan bahasan pekan lalu, yakni bagaimana menyatukan umat di atas kebenaran dan hendaklah masing-masing kita berupaya untuk berilmu di atas kebenaran serta menjauhi segala bentuk pertikaian dan perpecahan di tengah umat. Malam ini kita akan membawa sebuah tajuk, yakni bagaimana mengenal kesepakatan dan perkara-perkara yang terdapat perbedaan pendapat atau khilafiyah di kalangan para ulama umat ini. Teman-teman yang terhormat, perlu kita ketahui bahwasanya agama kita adalah agama yang berdasarkan di atas normatif yang jelas. Agama ini dibawa oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam merupakan pesan risalah wahyu yang datang daripada Allah Rabbul Alamin. Makanya perlu kita fahami bahwa agama ini sangat terstruktur dengan rapi. Tidak mungkin teman-teman Allah menurunkan agama tetapi tidak teratur, ya, tidak teratur. Makanya ketika Nabi SAW sebelum beliau meninggal dunia di peristiwa Haji Wada, turunlah ayat yang memberikan jaminan daripada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya agama ini telah memberikan kesempurnaan. Allah berfirman dalam surah Al-Maidah, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum." Pada hari ini wahai Muhammad telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Wa atmamtu 'alaikum ni'mati, dan telah aku sempurnakan pula bagi kalian nikmatku. Wa raditu lakum Islam madinah, dan kami ridhai Islam itu sebagai agama kalian. Nah, di antara kesempurnaan agama adalah Allah Subhanahu wa taala menurunkan syariat dengan terang dan jelas. Apa yang perlu kita yakini, apa yang mesti kita amalkan, apa yang bisa kita sepakati bersama, dan apa hal-hal yang bisa kita berlapang dada di atasnya. Ini terang dan struktur dalam agama kita, teman-teman. Dan alhamdulillah para ulama kita telah berjibaku memberikan juhud dan perjuangan besar. Itu apa? Untuk menjelaskan kepada umat mana apa dalam wilayah atau ranah apa kita harus sepakat dan tidak boleh berpecah belah, dan dalam perkara apa kita boleh berbeda sehingga kita sikapi dengan lapang dada. Baik. Pertama, untuk mukadimah teman-teman, mengenai masalah kesepakatan dan perbedaan. Berbicara di dalam rumah tangga Islam dalam masalah syariat, ada dua hal yang yang disampaikan oleh para ulama, bahwasanya ada hukum syariat, perkara syariat yang itu para ulama bersepakat di atasnya. Dan yang kedua, ada perkara yang para ulama berbeda pendapat di atasnya. Berbeda pendapat di atasnya. Dalam hal apa kesepakatan para ulama, teman-teman? Para ulama sepakat di dalam perkara akidah, dan yang kedua dalam masalah fikih. Dalam masalah fikih syariat. Kemudian dalam hal apa mereka berkhilaf atau perbedaan pandangan? Perbedaan pendapat juga terdapat dalam sub yang sama. Jadi ada kala para ulama berbeda pendapat dalam masalah akidah, tapi cabang furu' akidah. Kemudian yang kedua, para ulama berbeda di dalam furu' hukum syariat, hukum fikih. Nah, kita lihat sekarang teman-teman, pertama, apakah para ulama mereka bersepakat dalam masalah akidah? Kita katakan iya. Para ulama kita telah sepakat dalam masalah akidah. Contohnya apa, Pak? Contohnya adalah ulama sepakat di dalam, contohnya di dalam bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Allah Subhanahu wa taala bisa dilihat dalam masalah ru'yatullah. Dalam masalah ru'yatullah.
Dalam hal apa para ulama sepakat, yakni para ulama mereka ittifaq atau ijma Allah Subhanahu wa taala bisa dilihat di surga. Dan ini ulama sepakat. Terdapat di dalamnya ijma. Ya, konsensus. Sehingga kalau ulama sepakat dalam masalah ini, maka tidak ada pilihan bagi kita untuk keluar dari kesepakatan itu. Ya. Tidak ada pilihan kita untuk keluar dari kesepakatan ini. Apa dasarnya Allah Subhanahu wa taala bisa dilihat di surga? Ayat Al-Qur'an Al-Karim. Ayat Al-Qur'an Al-Karim, kemudian juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam Al-Qur'an ada enggak ayat yang menceritakan kepada kita bahwasanya Allah bisa dilihat di hari kiamat, terutama di surga? Ada apa tidak? Ada enggak ayat dalam Al-Qur'an? Banyak sekali. Banyak sekali. Di antara ayat yang sangat terang menjelaskan Allah bisa dilihat di hari kiamat adalah firman-Nya di dalam surat Al-Qiyamah. Allah Jalla Jalaluhu berfirman, "Wujuhun yawma idzin nadhirah." Hari kiamat nanti ada wajah-wajah yang berseri-seri. Kenapa mereka berseri-seri wajahnya, Pak? Ayat berikutnya, ila rabbiha nadhirah. Kepada Rabb mereka, kepada Allah, kepada wajah Allah mereka melihat. Ini satu ayat yang menjelaskan terang bahwasanya Allah bisa dilihat di hari kiamat. Kemudian ayat yang kedua, dalam surat Yunus, Allah berfirman, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Allah telah sediakan untuk orang-orang yang berbuat baik di muka bumi ini. Maksudnya orang muslim yang ihsan, yang berbuat ihsan. Apa itu ihsan? Mereka memiliki rasa muraqabah, rasa takut kepada Allah, meningkatkan ketaatan dan menjadi maksiat. Ini namanya orang yang husna, orang yang berbuat baik. Apa kata Allah? Diberikan dua janji. Pertama, Allah sediakan baginya husna, yakni surga, al-jannah. Dan yang kedua, tambahan. Apa makna tambahan itu, teman-teman? Ditafsirkan oleh hadis dalam Sahih Muslim dari sahabat yang mulia Suhaib bin Sinan Ar-Rumi radhiyallahu anhu. Nabi SAW bersabda, "Idza dakhala ahlul jannati jannah." Apabila penduduk surga telah masuk ke dalam surga, nada munadi, maka ada suara panggilan yang menyeru kepadanya. Apa suara panggilan itu? Jadi Allah Subhanahu wa taala memanggil penduduk surga yang telah memasuki al-jannah. Ya ahlal jannah atuliduna syai'an azidukum. Maukah kalian aku tambahkan sesuatu? Ini makna ziyadah tadi, tambahan, ditafsirkan oleh hadis Nabi SAW. Maukah kalian aku tambahkan sesuatu nikmat lagi? Jadi penduduk surga telah masuk surga dan mereka telah merasakan nikmat surga. Karena teman-teman, masuk ke dalam surga saja itu sudah nikmat. Ketika kaki pertama menginjak tanah surga, teman-teman, dan kita sudah masuk ke dalam alam yang sejati, alam yang menjadikan impian dan cita-cita seluruh manusia kata pada Nabi, ini surga Allah SWT. Ketika kaki telah menginjakkan ke dalam surga, apa ucapan pertama manusia? Apa ucapan penduduk surga yang pertama? Di antaranya adalah ayat dalam firman dalam Al-Quran, wa qalu alhamdulillahilladzi adhaba 'anna al-hazan. Segala puji bagi Allah, kata penduduk surga, yang telah menghilangkan bagi kami kesedihan. Artinya, masuk ke dalam surga, lupa segala bentuk hinaan-hinaan, kepedihan, kesedihan, segala bentuk petaka dan musibah bencana duniawi yang pernah kita rasakan hari ini. Ketika kaki masuk surga, hilang semuanya. Kenapa tidak? Surga yang penuh dengan kenikmatan dan aromanya saja, aroma surga bisa tercium dari jarak 500 tahun perjalanan. Itu aroma apa? Bagaimana kita tinggal di dalamnya? Nah, ketika orang masuk surga, ya, sudah menikmati nikmat surga, maka Allah memanggil mereka, wahai penduduk surga, maukah kalian aku tambahkan sesuatu nikmat? Mereka berkata, alam tubayyid wujuhana, wahai Allah, bukankah engkau telah putihkan wajah-wajah kami? Jadi orang masuk surga itu, Pak, didekor, dibaguskan fisiknya, bukan fisik kayak saya ini. Iya, bukan fisik kayak kita sekarang, fisik yang penuh dengan kelemahan dan kekurangan. Ya, tapi fisik yang sempurna, yang layak dan cocok untuk menjadi penduduk surga. Ya. Bukankah engkau telah putihkan wajah kami, wahai Allah? Wa tunajjina minan nar wa tudkhilal jannah. Dan engkau telah memasukkan kami ke dalam surga dan engkau selamatkan kami dari neraka. Nikmat apa lagi yang lebih besar daripada itu? Apa lagi yang lebih besar daripada itu? Ya. Kemudian kata Nabi SAW, fayutshaful hijab. Kemudian lalu dibuka hijab. Apa itu hijab, Pak?
pembatas yang menghalangi antara pandangan mata kita dengan Allah Rabbul Alamin. Kita kan sekarang tidak bisa melihat Allah. Kenapa? Karena ada batasan yang sangat kuat, ya, yang tidak bisa kita melihat wajah Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tidak bisa melihat wajah Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi dalam surga itu dibuka. Perhatikan apa yang tadi istilahnya. Fama u'tu syai'an. Tidaklah penduduk surga itu diberikan sesuatu nikmat ahabba ilaihim, yang lebih mereka senangi, yang lebih mereka nikmati, yang lebih mereka cintai, ya, minan nadhari ila Allah Subhanahu, melebihi nikmat melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Kata para ulama, melihat wajah Allah itu adalah puncak segala kenikmatan. Padahal mereka sudah masuk surga, sudah menikmati kenikmatan surga, sudah merasakan bagaimana enaknya tinggal di surga Allah Subhanahu wa taala. Negeri yang penuh dengan kedamaian dan tidak ada lagi di sana kesedihan walaupun sesaat. Tidak. Tapi meskipun demikian, dibandingkan nikmat surga ketika dihadapkan nikmat melihat Allah dengan nikmat nikmat surga, maka nikmat melihat wajah Allah jauh lebih tinggi. Jauh lebih tinggi. Berarti apa, Pak? Hadis ini menjelaskan bahwasanya tafsir dari ayat tadi, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah, orang beriman akan disediakan oleh Allah surga dan nikmat tambahan. Maksud nikmat tambahan apa? Jadi melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat, hadis ini sudah sudah sangat banyak menunjukkan bahwasanya ada akidah. Suatu akidah namanya apa? Bahwasanya orang mukmin akan melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Nah, akidah ini ditambah lagi dengan adanya ijma'. Apa itu ijma', Pak? Kesepakatan para ulama. Ini para ulama sepakat dalam ini, terutama para sahabat. Para sahabat, para tabi'in, para atba'ut tabi'in, mereka sepakat dalam hal ini. Sebagai disebutkan oleh Imam Al-Lalaka'i dalam kitab Ushulul I'tiqad. Ya, Ushulul I'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini pokok-pokok akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Disebutkan oleh Imam Al-Lalaka'i rahimahullah dalam kitab beliau yang tebal itu, bahwasanya para ulama ijma' bahwasanya Allah bisa dilihat dan akan dilihat oleh orang beriman di dalam surga. Sepakat, Pak? Ini ijma'. Namun ada kalanya ijma' dalam masalah akidah ini nanti dia memiliki cabang-cabang akidah, cabang-cabang dalam furu' dalam masalah ini. Contohnya, kalau tadi ijma' sepakat para ulama dan tidak boleh menyelisih ini, Pak. Siapa yang menyelisih ini berarti mereka jatuh kepada kesesatan yang nyata. Jatuh, bahkan para ulama mengatakan mereka adalah ahlul bid'ah. Jadi kata ahlul bid'ah kapan? Ketika mereka menyelisihi ijma'nya para ulama. Kalau ulama sudah ijma', nggak boleh kita bikin akidah baru, Pak, yang kedua. Nggak boleh. Ya, seperti orang-orang Mu'tazilah, itu mereka nggak yakin. Orang-orang liberal, mereka nggak yakin Allah bisa dilihat. Kenapa? Kalau Allah bisa dilihat berarti Allah makhluk dong. Nah, gitu katanya. Padahal ini adalah ayat hadis berbicara mungkin dan disepakati oleh Nabi dan para sahabat. Baik. Tapi nanti ada kala turunannya, Pak. Hal-hal yang para ulama berbeda di atasnya. Turunan dari akidah melihat Allah tadi. Apa contohnya? Apakah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat Allah? Baik, saya sampaikan ijma' yang kedua tentang masalah melihat Allah. Melihat Allah di dunia, ijma' para ulama tidak bisa dilihat. Di bumi, Pak, di dunia bisa ada manusia melihat Allah? Gak bisa, Pak. Kalau ada seseorang yang mendikte, mengklaim, mengaku bahwasanya saya bisa lihat Allah dengan mata kepala telanjang gitu, dalam keadaan sadar dan terjaga, saya bisa melihat Allah. Maka orang ini apa disifati? Disifati apa? Ini orang gila. Orang yang jatuh kepada bid'ah. Kenapa? Mereka menyelisih ijma' para ulama. Para ulama sepakat Allah hanya bisa dilihat di surga. Kemudian yang kedua, ijma' yang kedua, Allah tidak bisa dilihat di muka bumi. Hatta Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa pernah meminta kepada Allah untuk melihat wajahnya. Karena Nabi Musa adalah salah satu nabi yang langsung berbicara dengan Allah. Maka beliau disebut dengan kalimullah, orang yang berbicara langsung dengan Allah. Coba bagaimana rasanya Pak berbicara langsung dengan Allah. Kita mendengar suara Allah yang sangat indah. Ada Nabi Musa salah satunya. Apa kata Nabi Musa? Kata Nabi Musa, qala rabbi arini anzur ilaik. Wahai Allah, tolong perlihatkan kepadaku agar aku melihat kepada wajahmu. Dan ini menunjukkan Nabi Musa, akidah Nabi Musa apa? Allah bisa dilihat. Kenapa? Karena tidak mungkin Nabi Musa meminta kepada Allah sesuatu yang mustahil. Makanya akidah Nabi Musa sebagaimana yang diwarisi oleh Nabi-Nabi sebelumnya, Allah bisa dilihat. Maka Nabi Musa meminta kepada Allah, ya Allah, arini anzur ilaik. Perlihatkan kepada aku agar aku bisa melihat wajahmu. Biasa, normal.
Seorang hamba yang tahu dengan Rabbnya pasti dia rindu untuk melihat wajah Allah. Demikian pula kita. Akidah ini harus kita bangun. Saya rindu kepada Allah untuk melihat wajahnya. Kenapa? Zat yang telah berbuat baik kepada kita. Zat yang maha indah. Mesti ada kerinduan di dalam hati untuk melihat wajahnya. Nabi SAW dalam doa berkata, Allahumma inni as'aluka ladzatan nadhari ila wajhik. Wahai Allah, meminta kepadamu kenikmatan mata ketika melihat memandang wajah. Wasyauqa ila liqa'ik, dan hati yang rindu untuk bertemu denganmu. Itu Nabi itu Pak. Bagaimana dengan kita? Maka kita lebih harusnya lebih layak untuk mencontoh Nabi rindu kepada Allah SWT. Baik. Apa kata Allah Pak? Jawaban Allah Pak dalam ayat itu dalam surah Al-A'raf. Qala lan tarani. Allah berfirman, wahai Musa, engkau tidak akan mampu melihatku. Walakin yanzur ila al-jabal, tapi lihatlah kepada gunung itu di Tur Sina. Fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Kalau gunung itu masih nanti kokoh, setelah aku letakkan cahaya wajah di atasnya, maka aku pasti bisa melihatmu. Falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakka. Ketika Allah meletakkan cahayanya baru cahaya wajahnya di di atas bukit Sursina, langsung ja'alahu dakka, bukit itu langsung meledak, hancur. Ya, lalu Nabi Musa pingsan selama beberapa saat. Nah, apa yang kita sepakati teman-teman? Para ulama ijma' dalam masalah akidah. Apa contoh akidah yang disepakati oleh para ulama? Yakni mereka sepakat Allah bisa dilihat di surga, tapi Allah tidak bisa dilihat di dunia dengan mata telanjang. Baik. Nah, ada nanti cabang akidah ini mereka yang berbeda, Pak? Ada. Apa contoh para ulama yang berbeda dalam cabang akidah? Contohnya di urutan ini. Turunan daripada masalah melihat Allah. Apakah Allah bisa dilihat di hari kiamat? Maksudnya di padang mahsyar. Apakah Allah bisa dilihat? Nah, ini khilaf para ulama. Ini khilaf para ulama. Ada yang mengatakan Allah bisa dilihat ya di hari kiamat, di hari kiamat, dan khusus orang-orang kafir. Apakah Allah bisa dilihat oleh orang kafir? Bisa tidak orang kafir melihat Allah? Ini khilaf para ulama. Beda para ulama. Ada yang mengatakan orang kafir tidak bisa melihat Allah. Mereka berdalil dengan ayat. Bahwasanya Allah berfirman, "Kalla innahum ar-rabbihim yawma idzin lamahjubun" dalam surah Taufik. Pada hari itu orang-orang kafir akan dihijab, mereka tidak bisa melihat kepada Allah. Tapi juga ada dalil yang menunjukkan dalam hadis bahwasanya Allah bisa dilihat di hari kiamat, dan termasuk di sana orang kafir. Termasuk orang kafir. Nah, terus bagaimana kita mengumpulkan ini? Para ulama mengatakan ada yang mengatakan Allah tidak bisa dilihat oleh orang kafir, dan ada juga ulama yang mengatakan Allah bisa dilihat oleh orang kafir, tapi penglihatannya adalah bukan penglihatan nikmat, tapi melihat dalam keadaan takzib, menakutkan. Kenapa? Mereka takut ketika melihat Allah marah. Yang dilihat itu adalah posisi Allah marah kepada mereka. Bisa dipahami teman-teman? Nah, ini contoh masalah akidah yang para ulama sepakat, dan ada ulama yang berbeda pendapat. Baik, apa yang disepakati? Allah bisa dilihat di akhir di surga oleh orang beriman. Kemudian yang kedua, Allah tidak bisa dilihat di dunia. Baik, adapun masalah apakah Allah bisa dilihat di akhirat, di hari padang mahsyar, atau orang kafir apakah melihat Allah, ya? Ini berbeda para ulama. Termasuk juga turunnya teman-teman. Apakah Nabi SAW ketika Mi'raj ke langit, Nabi melihat Allah atau tidak? Dilihat apa tidak? Ini juga khilaf para ulama. Ini terdapat silang pendapat yang terdapat ulama, bahkan di kalangan para sahabat sendiri. Terjadi perbedaan antara sahabat Abu bin Abbas dengan Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Kalau Abu bin Abbas berpendapat Allah dilihat oleh Nabi SAW. Walaupun itu juga ditakwilkan nanti maknanya. Yang kedua, Ibunda Aisyah berseberangan dengan Allah bin Abbas. Apa pendapat Ibunda Aisyah? Siapa yang mengatakan Nabi Muhammad melihat Allah ketika Mi'raj, berarti dia telah jatuh pada kedustaan. Berarti apa, Pak? Ini satu akidah, ada yang ulama ijma di atasnya, ada mereka yang berbeda pendapat. Karena Nabi SAW ketika ditanya langsung oleh para sahabat, "Ya Rasulullah, kan ra'aita rabbak?" Pulang dari Mi'raj, para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apakah kamu melihat Allah enggak di langit, bisa di peristiwa Mi'raj?" Apa jawaban Nabi? Nurun anna ara. Ada cahaya yang sangat indah, sangat terang dan indah, sehingga mata saya tidak mampu melihat Allah SWT. Ada pun hal teman-teman. Ini salah satu contoh pertama
para ulama ada ijma di atas akidah, tapi juga ada perbedaan pendapat di atas akidah. Apa yang perlu kita ketahui ijma? Kalau ulama sudah ijma di atas satu perkara itu, enggak boleh ada yang menyelisih. Oleh karenanya, orang-orang ahlul kalam dahulu, mereka menyelisih Allah tidak bisa dilihat di akhirat. Terus bagaimana dengan ayat bahwasanya Allah menyatakan Allah bisa dilihat oleh yang beriman, ada wajah-wajah yang ceria, yang bahagia. Oh, itu adalah melihat rahmatnya Allah. Nah, itu. Berarti apa? Mereka jatuh kepada menyelisih ijma kesepakatan ulama, dan ini perkara besar. Inilah yang nanti terjadinya firqah di dalam apa? Di dalam Islam. Yang kedua, ada yang meyakini Allah itu bisa dilihat oleh mata kepala. Saya melihat Allah. Begitu. Kapan melihat Allah? Saya lihat Allah itu seperti ini, seperti itu. Bahkan ada dulu saya pernah dengar seorang nenek, Pak. Nenek. Dia mungkin kalau di kampung katakan dukun lah ya. Dukun yang bisa ngurut orang-orang beranak. Tapi dia juga pandai jampi-jampi gitu. Jampi-jampi. Dia pernah menyatakan, saya melihat Tuhan. Apa bentuk Tuhan? Tuhan itu begini dan begitu. Ini orang seperti dia, Pak. Salah ini, Pak. Salah berat. Kenapa? Ulama sudah ijma, enggak boleh ada yang menyelisih ijma mereka. Allah tidak mampu dilihat dengan ini. Jangankan sekelas kita manusia biasa. Nabi Musa AS tidak bisa melihat. Tak bisa. Saya pahami teman-teman? Ini salah satu contoh pertama. Yang kedua, contoh masalah akidah. Kita sebutkan nanti teman-teman contoh beberapa saja agar kita memiliki peta dan tergambar. Oh, ternyata beginilah masalah akidah dan masalah fikih dalam masalah syariat dalam agama kita. Yang kedua, contoh masalah akidah yang para ulama ijma dan juga ada berbeda pendapat. Contoh dalam masalah azab kubur, nikmat dan azab kubur. Para ulama Pak sepakat ijma bahwasanya azab kubur dan nikmat itu ada. Sepakat. Dan tidak boleh ada yang menyelisih ijma ini. Siapa yang menyelisih ijma ini masuk kepada di golongan mereka ahlul bidah. Bukan saya yang golongan yang banyak, para ulama. Iya. Kenapa ijma? Bagaimana akidah Ahlussunnah tentang apa? Tentang azab kubur. Azab kubur itu ada. Apa dalilnya? Al-Quran. Apa dalilnya? Hadis. Ditopang lagi dengan ijma. Sebenarnya bagi kita seorang muslim yang baik, yang taat, cukup Al-Quran dan sunnah. Tidak perlu didokong oleh ijma, ya kan? Kalau Allah sudah berbicara demikian, Nabi sudah berbicara tentang akidah, maka wajib kita imani. Mau masuk akal atau masuk akal, terima. Kenapa? Allah berbicara terang tentang itu. Bagaimana detailnya tulisan Allah SWT. Adapun secara makna, maka kita pahami. Allah menyebutkan adanya azab kubur dalam Al-Quran. Apa ayat tentang azab kubur dalam Al-Quran? Ada enggak ayat? Kalau ditanya nih, coba sebutkan ayat dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang azab kubur itu ada. Apa ayat bisa kita baca? Nah, di antara ayat yang digunakan oleh para ulama adalah ayat dalam surat At-Taubah tentang orang-orang munafik yang mereka disiksa di dalam kubur. Kata Allah, sanadhibuhum marratain. Kami akan siksa mereka 2 kali. Di antara tafsiran ayat ini kata para ulama as-salaf, yakni mereka disiksa di alam kubur. Mereka disiksa di alam kubur. Ayat yang kedua yang menuliskan tentang akidah Ahlussunnah bahwasanya menetapkan adanya azab dan nikmat kubur, yakni ayat tentang Fir'aun di surat Ghafir. Allah berfirman, an-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyyan. Neraka selalu diperlihatkan kepada Fir'aun dan keluarganya pada waktu pagi dan sore hari. Jadi pagi petang Fir'aun itu, Pak, melihat adanya neraka. Dan melihat neraka kira-kira, Pak, menyedihkan atau membahagiakan? Menyedihkan. Kan mata kita ini, Pak, salah satu jembatan nikmat. Tergantung objek yang kita lihat. Benar atau tidak? Kalau kita lihat yang indah-indah, itu pasti wajah kita senang. Benar kan? Tapi kalau kita lihat umpamanya agak bentuknya mukanya masam, pulang kita kerja, istri sudah ngambek gitu kan, sudah wajahnya merah, kira-kira senang tak kita? Pasti terlihatlah pada wajah kita. Kalau manusia demikian, bagaimana dengan neraka? Dan Fir'aun serta bala tentaranya, keluarganya, diperlihatkan kepada mereka ghuduwan wa 'ashiyyan, pagi dan petang neraka itu. Ini dalil yang digunakan oleh para ulama seperti Ibnu Katsir dalam tafsir dan yang lainnya, penetapan azab kubur itu ada. Ditambah lagi dengan hadis-hadis yang sangat banyak. Bahwasanya Nabi SAW mengatakan, ista'idzu billahi min adzabil qabr. Hendaklah kalian berlindung kepada Allah dari azab kubur, dan itu diulangi oleh Nabi 3 kali. Dalam hadis yang sangat panjang ketika Nabi menguburkan salah seorang sahabat Ansar di kota Madinah di Baqi', maka para sahabat mengikuti beliau. Sembari lahat disiapkan dan jenazah mau dimasukkan ke dalam lahat, maka beliau duduk di
di dekat kuburan itu. Kemudian Nabi mengambil ranting, ya, dan melihat ke langit. Setelah itu beliau mematuk 3 kali. 3 kali. Kemudian para sahabat diam, tidak berbicara satupun. Kenapa? Karena mereka ihtiram, memuliakan Nabi SAW. Kemudian apa kata Nabi setelah itu? Istaizu billahi min adzabil qabr. Wahai para sahabat, berlindunglah engkau kepada Allah dari azab kubur. Dan Nabi menjelaskan, kemudian Nabi menjelaskan tentang bagaimana perjalananku, bagaimana orang mukmin diangkat ke langit, dibukakan langit bagi mereka, bagaimana orang kafir, orang munafik, orang musyrik diangkat menuju mereka ke langit, kemudian pintu langit tidak dibukakan bagi mereka. La tufattahu lahum abwabus sama, pintu-pintu langit tidak dibukakan untuk mereka. Dan kemudian ruh itu dicampakkan ke bumi dan dikembalikan kepada jasadnya. Setelah itu apa, Pak? Setelah itu mereka ditanya oleh Munkar dan Nakir dengan hadis yang sangat panjang. Ala pilihan hadis ayat dan hadis ini bicara tentang azab kubur. Dan datang ijma dari para ulama bahwasanya para ulama sepakat bahwasanya azab dan nikmat kubur itu ada. Dan tidak boleh menyelisih. Kalau ada menyelisih bagaimana, Pak? Itu kepada bid'ah. Ahlu bid'ah namanya. Ahlu bid'ah. Jadi siapa saja yang menyelisih ijma para ulama, maka mereka jatuh kepada bid'ah. Nah, tapi nanti ada furu' akidah dalam masalah ini. Contoh apa? Apakah yang diazab atau yang diberikan nikmat kubur itu ruh saja atau ruh dengan jasad? Ini khilaf para ulama. Ini khilaf para ulama. Ya, ada yang mengatakan yang diberikan siksaan untuk mendapatkan nikmat dan merasakan siksaan itu adalah ruh saja, jasad tidak. Ada yang mengatakan dua-duanya, ruh dan jasad. Ini ada khilaf para ulama, ya ada. Kita akui, dan itu terjadi di kalangan para ulama ahlu sunnah. Di kalangan para ulama ahlu sunnah. Baik. Nah, kalau berbeda kita dalam masalah furu akidah tadi, boleh apa tidak? Maka ini boleh kan? Kenapa? Karena para ulama sendiri berbeda dalam itu. Ya, tergantung kita mengambil keyakinan mana para ulama yang lebih kuat di dalam pendalilan, dalam istidlalnya. Baik. Ini dalam masalah apa, teman-teman? Dalam masalah akidah. Sekarang kita lihat ke contoh dalam masalah hukum ahkam fikih. Dalam masalah fikih. Ada tak ulama sepakat dan ada ulama berbeda? Dua-duanya. Ada ulama yang sepakat ijma di atasnya dan ada pula ulama yang berbeda di atasnya. Contoh contohnya dalam masalah hukum salat wajib. Apa hukum salat wajib? Salat wajib hukumnya apa? Wajib. Dan ini ittifaq para ulama, sepakat. Gak boleh berbeda. Siapa yang meyakini bahwasanya salat wajib, salat 5 waktu itu gak wajib, hukumnya sunnah, atau bahkan perlu tidak wajib lagi bagi saya, maka orang seperti ini jatuh kepada bid'ah, bahkan dia keluar dari Islam. Berbahaya ini. Ya. Jadi hukum salat wajib itu ijma para ulama sepakat. Nah, ini kan masalah ibadah, masalah fikih, Pak Ustaz. Iya benar, masalah fikih, tapi ulama ijma di atas. Tak boleh kita selisih. Kenapa? Ulama telah sepakat dalam masalah ini. Baik. Nah, nanti ada nak yang cabang atau furu' dalam masalah salat? Ada, seperti takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu para ulama berbeda pendapat. Apakah dia rukun, ya, ataukah tidak? Ini berbeda para ulama. Ya, rukun atau tidak? Berbeda para ulama. Perbedaan yang sangat panjang. Namun yang lebih kuat dan sebagaimana yang kita pelajari selama ini, takbiratul ihram adalah rukun min arkanis salat. Dari rukun yang 14 atau 15 itu salah satunya adalah takbiratul ihram, wajib. Ya. Kemudian apa bacaan dalam masalah takbiratul ihram? Apa bacaan dalam masalah takbiratul ihram? Ini dalam hukum seperti ini para ulama terdapat khilaf. Iya, terdapat khilaf. Jumhur para ulama mengatakan bahwasanya yang wajib, yang disepakati adalah jumhur maksudnya bukan semua ya, mayoritas para ulama mengatakan kalimat yang kita baca ketika takbiratul ihram adalah kalimat Allahu Akbar. Tapi apa artinya? Allah Maha Besar. Boleh tak diganti dengan kalimat lain? Seperti kalimat Allahu A'zam. Apa arti Allahu A'zam? Allah Maha Agung. Iya, Allahu Al-Azam. Boleh tak dibaca seperti itu? Para sebagian ulama membolehkan. Iya, sebagian ulama membolehkan. Tetapi ini adalah pendapat yang tidak disepakati, tidak disetujui oleh jumhur para ulama. Namun dikatakan ada.
Iya. Al-Imam Abu Hanifah termasuk beliau yang berpendapat ya bahwasanya boleh kita seseorang membaca takbir Allahu Al-A'zam. Boleh dibaca demikian. Namun ini adalah pendapat saja. Hanya sebatas pendapat, namun beliau pun tidak mengamalkan hal itu. Ala kulli hal, ini adalah bentuk cabang masalah hal yang disepakati di dalam ranah fikih ya, dan ada hal yang diperbincangkan oleh para ulama. Lebih lagi nanti turunan-turunannya. Apakah seperti masalah menggerakkan jari, kemudian mengangkat tangan, contohnya mengangkat tangan, apakah mengangkat tangan harus di dada, ataukah di atas pusat, ataukah di bawah pusat, ataukah melepaskan tangan. Ini perkara-perkara yang khilaf terjadi antara para ulama. Kembali kepada hukum yang ijma, apa itu? Hukum salat wajib. Salat 5 waktu hukumnya wajib, tidak ada yang boleh menyelisih. Tapi ada pun praktek-prakteknya nanti banyak terdapat khilaf di kalangan para ulama. Contoh yang lain, seperti masalah mengusap khuf. Mengusap khuf, tahu teman-teman mengusap khuf? Apa itu khuf? Sepatu atau semacam kaos, ya. Semacam kaos. Khuf itu di zaman Nabi SAW dahulu adalah dalaman sendal atau sepatu yang terbuat dari kulit. Itu khuf namanya. Terbuat dari kulit, Pak. Biasanya dipakai ketika musim dingin atau dalam kondisi bersafar. Musim dingin baik mungkin, tapi musim dingin itu dipakai, Pak. Kenapa? Karena menghangatkan kaki. Khuf namanya. Nah, dalam masalah khuf ini teman-teman, ketika kita safar ataupun dalam keadaan mukim, diatur dalam syariat kita, boleh kita berwudu dengan wudu yang biasa, tapi giliran membasuh kaki nanti, giliran membasuh kaki itu cukup mengusap bagian atas khuf. Pemain ini kaki kan, kita pakai khuf, maka cukup diusap bagian atas saja. Sebagaimana dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib ketika beliau melihat Nabi SAW. Aku melihat, kata Ali, ra'aitu Nabi SAW masaha masahal khuffa. Aku melihat Nabi SAW mengusap bagian khuf. Ya, bagaimana diusap? A'laha, ini bagian atasnya. Ya, bagian atas. Bukan bagian bawah. Makanya Ali bin Abi Thalib mengatakan ini sifatnya ta'abudiyah. Apa itu ta'abudiyah, Pak? Yakni Nabi melakukan itu, kita lakukan seperti itu. Walaupun secara akal kita harusnya ini bagian bawah. Karena kalau yang kotor, Pak, biasanya kita pakai sepatu atau khuf, itu yang rentan kotor yang mana? Atas atau bawah? Bawah. Harusnya kalau mengusap, yang namanya mengusap itu membersihkan. Mana yang harus diusap? Yang lebih layak bawah. Tapi justru Nabi SAW tidak mengusap bagian bawah, mengusap bagian atas. Makanya Ali bin Abi Thalib mengatakan sebuah perkataan yang bagus, kata beliau, "Lau kana ad-dinu bir-ra'yi." Andaikan agama itu bisa perkara-perkara agama itu semuanya bisa diakali, lakana asfalal kufi aula bil masjid min a'la. Maka mengusap bawah kuf itu lebih utama daripada mengusap bagian atas. Tapi tidak, dasar melihat Nabi mengusap bagian atas. Ini namanya apa, Pak? Ta'abudiyah, tidak bisa kita akali. Kenapa Nabi tidak usap bagian bawah? Ini perkara ta'abudiyah, Pak, tidak main akal di sini. Yang main apa? Ketundukan. Ittiba yang bermain di sini. Contoh, kenapa sholat subuh itu 2 rakaat? Sholat zuhur 4 rakaat. Padahal di sholat subuh itu kan waktu orang bangun pagi ya. Padahal sedang fresh, semangat gitu. Bisa tidak diakali itu? Gantilah, Pak. Subuh 4 rakaat, zuhur 2 rakaat. Kan zuhur itu pulang kerja, capek dari perusahaan, dari kadai, dari sawah, misalnya. Kan itu bisa diakali itu, tapi tidak. Kita hanya dalam hal ini adalah ketundukan, ittiba kepada syariat. Iya, saya pahami teman-teman. Nah, masalah khuf ini, para ulama ijma, ini masalah hukum, Pak. Ijma boleh untuk mengusap khuf bagi orang yang berwudu dalam kondisi mungkin masa kita ini, kita mungkin 1 hari 1 malam masanya. Bapak pakai khuf pagi hari, sampai besok menjelang pagi, Bapak boleh kalau berwudu di masa itu dalam 24 jam itu, mungkin, ya, tidak keluar kota, maka Bapak boleh berwudu seperti biasa dan usap khuf bagi bawah. Pak, kalau safar berapa hari? 3 hari. Kalau safar, dalam safar kita boleh memakai khuf, kemudian cukup mengusap bagian atas selama 3 hari. Tidak perlu dibuka-buka. Dan ini keringanan atau tidak? Keringanan yang diberikan oleh syaitan. Nah, ini cuma para ulama. Boleh nggak menyelisih? Tidak boleh menyelisih. Siapa yang menyelisih ini? Jatuh kepada disebut dengan ahlul bidah. Salah satu firqah yang menyelisih ini adalah kaum Syiah. Syiah Rafidhah, mereka tidak meyakini adanya. Tak boleh Ustaz. Ya, coba nanti lihat di YouTube bagaimana cara berwudu Syiah. Aneh sekali, luar biasa. Aneh. Dan mereka meyakini bahwasanya nggak boleh mengusap khuf. Para ulama ijma di atas. Ijma di atas. Baik.
Teman-teman yang terhormat, dalam agama kita sangat terang mana yang diijmakan dan mana yang terdapat perbedaan pendapat. Ini dalam agama kita, ya. Dan seorang muslim hendaklah kita berupaya mengetahui ternyata ada peta agama, namanya perkara yang ijma dan perkara yang berbeda pendapat, baik masalah akidah ataupun dalam masalah apa? Dalam masalah hukum fikih syariat. Baik. Nah, sekarang teman-teman, ini sebagai mukadimah. Pertanyaan, apa sih manfaat kita belajar seperti ini? Apa manfaatnya apa? Nah, ada beberapa pelajaran. Ada beberapa manfaat di dalam mengenal masalah hukum, ittifaq dan hukum yang disepakati yang diperbedakan oleh para ulama. Baik. Pertama teman-teman, pelajaran yang bisa kita ambil dari pembelajaran seperti ini adalah satu, menumbuhkan kesadaran bahwasanya ternyata agama kita ini ada hal-hal yang paten dan yang baku dan ada hal yang urusannya lapang. Apa hal yang paten Pak yang baku? Jadi masalah yang disepakati terutama masalah akidah. Masalah akidah dalam agama kita Pak, urusannya paten. Maksudnya akidah yang pokok ya. Atau akidah yang furu' pun juga paten. Apa arti paten? Baku. Nggak bisa diacak-acak. Kalau ulama sudah ijma, umpama. Ulama di sana sudah terdapat perbedaan pandangan dengan suatu akidah, maka kita tidak boleh membuat akidah yang berikutnya, Pak. Contoh, seperti tadi, apakah Allah bisa dilihat di peristiwa Mi'raj? Ini sepakat atau berbeda para ulama dahulu, Pak? Sepakat apa berbeda? Allah bisa dilihat di peristiwa Mi'raj oleh Nabi SAW. Sepakat apa berbeda? Hah? Berbeda. Ada yang mengatakan, Ibnu Abbas mengatakan dilihat, Ibunda Aisyah mengatakan tidak bisa dilihat. Baik. Nah, ini adalah perkara cabang. Dan kita mau membenarkan yang mana? Abu Hurairah mengatakan Ibnu Abbas boleh. Mau mengatakan Ibunda Aisyah tidak boleh, tidak masalah. Kenapa? Ulama sudah berbeda, para sahabat sudah berbeda dalam masalah ini. Nah, apakah yang bisa kita ambil? Ini adalah hal yang berlapang dada. Nggak boleh kita gontok-gontokan. Dan tidak boleh saling menyalahkan. Kenapa? Mereka sudah berbeda. Kemudian, jangan, sudah tahu kita berbeda, dua perbedaan dalam masalah ini, jangan bikin perbedaan yang ketiga. Oh, bikin pula akidah baru dalam masalah ini. Allah ternyata dilihat oleh Nabi SAW, kemudian dengan akidah yang tidak difahami oleh Tuhan. Nggak boleh, Pak. Nggak boleh. Ini artinya apa? Perkara yang paten. Dan jangan sampai kita berantem pula, apalagi sampai bunuh-bunuh dalam masalah ini, nggak boleh. Dahulu di masa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, antara penduduk Bahrain itu terjadi pertikaian yang sangat hebat. Masalah apa? Masalah Allah bisa dilihat oleh Nabi atau tidak di peristiwa Mi'raj. Ini terjadi pertikaian Pak. Terjadi pertikaian sampai hampir bunuh-bunuhan. Yang mengatakan satu, saya memegang pendapat Aisyah. Yang satu lagi, saya memegang pendapat Ibnu Abbas. Sehingga penduduk Bahrain bertikai. Akhirnya apa yang terjadi? Dikirimlah surat kepada Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah tentang apa? Tentang apa yang tepat dalam pendapat ini. Kemudian Ibnu Taimiyah belum mengirim surat kepada penduduk Bahrain yang disebut dengan Risalah ila Ahli Bahrain. Surat Ibnu Taimiyah yang ditujukan kepada penduduk kota Bahrain. Jadi Bahrain yang ma'ruf sekarang. Sampai begitunya Pak Ahlussunnah bertikai hanya dalam masalah cabang. Satu dengan yang lain, oh ini saya yang paling benar, sehingga yang itu salah. Ingin mengkafirkan dan membunuh. Ingin membunuh. Iya, dibilang. Nah, dalam masalah ini apa yang terjadi? Lapang dada. Kita tidak boleh mengatakan, oh ini apa salah, Ibunda Aisyah yang benar. Oh Ibunda Aisyah yang salah. Tidak boleh. Kenapa? Ini sudah paten. Terjadi perbedaan. Dan yang penting kita lapang dada, yang kedua nggak boleh bikin akidah yang baru. Kemudian yang kedua dalam masalah ijma. Dalam masalah akidah tadi ijma. Kalau ulama sudah ijma, nggak boleh berbeda kita. Nggak boleh berbeda. Jangan yakini pula bahwasanya Allah itu bisa dilihat di muka bumi. Sebagaimana keadaan tarikat kaum sufi ya, sebagian kaum sufi, mereka meyakini Allah bisa mereka lihat. Apalagi wali-wali mereka, mursyid atau guru-guru mereka, itu bisa melihat Allah. Sebagian ya, sebagian tidak semua. Nah ini adalah perkara yang berbahaya, Pak. Gak boleh ada keyakinan seperti itu. Kenapa? Ulama sudah ijma. Allah hanya bisa di akhirat dilihat dan dibilang tidak bisa dilihat. Saya dipahami teman-teman. Demikian pula azab kubur. Masalah azab kubur, gak boleh ada yang mengisi. Kalau ada yang mengisi, maka dia 100% ya tidak ada perbedaan pendapat di para ulama, mereka ada perbedaan.
Contoh, sebagian saudara kita kaum muslimin, kita masih meyakini mereka adalah umat Islam. Mereka mengadopsi keyakinan bahwasanya nikmat dan azab kubur itu tidak ada. Jadi orang kalau mati ya sudah, tidak ada azab kubur, tidak ada nikmat. Ya, tidak ada nikmat dan tidak ada azab. Kalau di Indonesia salah satu tokoh yang bahkan mereka menulis buku, dia menulis buku seperti Bung Agus Mustafa. Agus Mustafa itu Pak, dia ahli nuklir yang belajar ilmu filsafat dan ilmu kalam. Dia banyak menulis buku. Di antara buku-bukunya itu selalu kontroversial. Karya tulisnya selalu kontroversial. Dan banyak buku karya tulisnya dijual, Pak. Di Gramedia, ya, di Anggrek, Gramedia, itu banyak dijual. Pustakaan toko buku besar di nasional, di negara kita. Saya dulu masa kuliah itu ada satu lemari khusus, ya, rak khusus untuk menjual karya tulisnya Agus Mustafa. Di antaranya pendapatnya adalah azab kubur tidak ada. Ini berbahaya. Ini adalah berbahaya. Akidah yang disebarkan ke tengah umat. Tidak adanya azab kubur. Padahal ini sudah perkara yang besar disepakati oleh para ulama. Disepakati oleh para ulama. Ya. Nah, kalau siapa yang berbeda dalam masalah ini, berarti mereka jatuh kepada al-bidah. Kalau ada pertanyaan teman-teman, kapan seseorang dikatakan dia ahli sunnah dengan ahli bidah? Kapan? Apakah karena dia berjenggot dengan tidak berjenggot? Tidak. Ahli sunnah tidak diukur dari dia berjenggot atau tidak berjenggot. Apakah wanitanya bercadar dan dia bercadar itu ahli sunnah atau ahli bidah? Tidak, itu ukurannya. Apakah yang isbal dengan yang tidak isbal, yang celananya di atas mata kaki di bawah itu ahli sunnah dengan ahli sunnah? Tidak, itu Pak. Para ulama perlu diketahui standar mengukur seseorang ahli sunnah atau tidak dari sisi akidah. Apa akidah mereka? Apakah akidah mereka sesuai dengan Al-Quran dan hadis? Dan jadi sepakat di para ulama. Kalau sudah sesuai dengan standar itu, maka mereka adalah ahli sunnah. Kalau menyelisih Pak walaupun satu, maka mereka disebut dengan ahli bidah. Contoh, masalah Allah ada di langit. Ayat dan hadis sangat banyak dan berbicara tentang ini. Tentang 2000 dalil kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Ya, dan ijma para ulama di atas itu. Sekarang bagaimana kalau ada saudara kita umat Islam yang meyakini Allah ada di mana-mana, bahkan Allah bisa bersemedi di tubuh seseorang. Apa hukumnya, Pak? Apa hukumnya? Orang yang disebut dengan ahlul al-bidah. Kenapa? Menyelisih kesepakatan. Iya, menyelisih apa? Kesepakatan. Contoh, para ulama sepakat bahwasanya gak boleh memberontak kepada pemimpin muslim walaupun dia zalim. Ini ijma sebenarnya Ibnu Taimiyah mengatakan dalam mungkin sudah sepakat para ulama dalam masalah ini gak boleh rakyat memberontak kepada seorang pemimpin muslim walaupun dia zalim. Walaupun dia mengambil hak kita, ya, diktator dan segala macamnya. Boleh tidak kita memberontak? Gak boleh. Sepakat para ulama. Kenapa? Para ulama mengetahui bagaimana pahit getirnya dalam sejarah pemberontakan. Setiap kudeta-kudeta yang berlaku dahulu di masa as-salaf, ya, yang dilakukan oleh para pemberontak, mana yang lebih banyak manfaat atau mudarat? Mudarat lebih banyak. Mudarat yang lebih banyak. Maka ulama ijma sepakat dalam masalah itu. Nah, oleh karena itu teman-teman, ambillah kaidah setiap yang diijma'kan oleh para ulama wajib kita sepakat di atasnya dan tidak boleh keluar daripada itu. Yang kedua, kalau ulama ada khilaf di dalam satu perkara, ya, dalam satu perkara, terutama dalam furu' akidah, maka hendaklah kita berlapang dada dalam masalah itu dan tidak boleh tidak boleh membuat akidah yang ketiga. Saya dipahami kawan-kawan? Baik. Kemudian yang kedua, pelajaran yang bisa kita ambil adalah yaitu bagaimana seorang muslim dia bisa berbuat adil. Kapan bersikap tegas dan kapan mesti berlapang dada. Ini pelajaran itu. Kapan bisa bersikap tegas, Pak? Kapan kita harus tegas dengan ajaran agama kita? Dalam perkara yang sudah disepakati oleh para ulama. Kalau ijma terdapat di situ, Pak, boleh kita lembek, ya. Ada orang meyakini bahwasanya makna ayat wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Allah sampai datang kepadamu keyakinan. Masuk keyakinan di sana itu adalah kematian. Sepakat para ulama itu. Terus sekarang ada orang yang meyakini masuk kematian yakin itu adalah yakni ma'rifah. Gitu. Sampai datang kepadamu ma'rifah, pengetahuan, hakikat ma'rifah gitu. Nah, kalau dah datang itu dah punya itu, boleh Anda tidak sholat. Tidak perlu lagi beribadah. Nah, ini kan bersanggah ini, Pak. Nah, bagaimana sikap kita? Sikap kita tegas dalam ini. Yang dimaksud dengan al-yakin adalah al-maut, kematian.
Boleh nggak kita membenarkan juga akidah saudara kita? Saya meyakini ini, Pak, ya. Tapi kalau Bapak meyakini itu, menurut saya benar juga tuh, Pak. Biarlah kita daripada kita bertikai, keyakinan Bapak benar dan keyakinan saya juga benar. Dan saya juga membenarkan keyakinan Bapak. Boleh nggak gitu, Pak? Nggak boleh. Ini namanya tidak ada ketegasan. Dalam akidah kita harus tegas. Kalau apa yang kita ijma para ulama. Saatnya kita tegas. Ya, saatnya kita tegas. Ada orang meyakini Islam adalah agama yang benar. Dan ini adalah tidak ada seluruh selain agama selain daripada Islam batil. Apakah kita tegas dalam sendiri? Tegas. Gak boleh kita mengiming-imingi. Artinya saya yakin Islam ini agama saya, Pak. Saya membenarkan Islam ini. Tapi agama Yahudi dan Nasrani itu menurut saya benar juga. Benar perlu kita berlapang dada. Itu mereka kan juga mau surga, Pak. Tujuannya sama dengan kita. Caranya saja yang berbeda-beda. Boleh nggak saudara itu? Tak boleh. Harus ada ketegasan. Ini akidah. Masalah akidah. Nah, kemudian juga ada saatnya kita berlapang dada. Perlu ada saat-saatnya kita berlapang dada. Kenapa? Karena dalam perkara syariat ada ternyata yang kita dianjurkan untuk berlapang apa? Dianjurkan berlapang dada. Dalam masalah apa, teman-teman? Dalam masalah khilafiyah. Dalam masalah yang para ulama kita berbeda pendapat di atasnya, tapi perbedaan itu dibangun di atas dalil dan kaidah-kaidah yang dibenarkan dalam syariat. Dan perbedaan dalam masalah furu'iyah ini, teman-teman, adalah perbedaan yang ada di dalam agama kita. Jangan kita terbalik. Dalam masalah cabang kita justru keras, tapi dalam masalah pokok kita justru lembek. Nah, nggak boleh itu, Pak. Iya. Ada orang yang mengatakan, yang menjadikan standar kebenaran itu merupakan keras-kerasan dalam masalah cabang. Contoh tadi, penduduk Bahrain. Hampir berantem. Hampir berantem dalam masalah apa? Menyikapi pertikaian antara di kalangan para sahabat dahulu, apakah Nabi melihat Allah di Mi'raj atau tidak? Itu saja kita hampir berantem. Tak boleh, Pak. Ada juga yang mengatakan yang apa dalam masalah kunut dan kunut. Ini kan masalah cabang ini. Masalah furu'. Bapak boleh meyakini itu, saya boleh meyakini ini. Tanpa kita harus apa kontra-kontra. Kalau umpama mau mencari pendapat mana yang lebih sahih, mana yang lebih kuat, boleh kita mutakarah. Boleh kita berargumentasi. Boleh, Pak. Menurut saya membaca kunut itu ya hanya disyariatkan di kapan itu? Di kala bulan Ramadan atau di saat kaum muslimin tiba perang atau musibah. Itu boleh kunut. Ini pendapat saya membenarkan pendapat para ulama dalam masalah ini. Tetapi dalam masalah subuh, saya lebih cenderung kepada pendapat kunut itu tidak ada. Itu saat subuh. Tapi saudara kita juga ada yang meyakini dan itu dibina di atas mazhab. Ya, seperti mazhab Syafi'i berpendapat bahwasanya kunut itu dibolehkan disyariatkan setiap subuh dan ini berlaku dari saudara kita Nahdlatul Ulama di Indonesia. Apakah boleh kita katakan tidak perlu, Pak? Sudah berlapang dada Anda amalkan seperti keyakinan dan Anda punya dasar dalam hal itu. Saya juga punya keyakinan dan saya tidak boleh disalahkan. Lapang dada, lapang sekali, tidak boleh. Kemudian menggerakkan tangan, apakah menggerakkan tangan ini? Mana yang menggerakkan tangan ketika tasyahud, ataukah justru menggerakkan seperti ini, ataukah justru diam? Dua-duanya dibangun di atas dalil. Kalau yang lebih rajih mana? Ayat para ulama. Syekh Albani berpandangan semakin kuat gerakan telunjuk, ya maka semakin ditakuti oleh syaitan. Adapun para ulama lain seperti Syekh Mubin dan ulama-ulama yang kontemporer sekarang, ini adalah mereka berpandang itu adalah hadis yang lemah. Terjadi khilaf di kalangan. Nah, amal yang mau kita pakai terserah. Yang penting jangan berdoa dalam masalah ini perkara yang lapang dada kita. Berlapang dada. Baik. Kemudian yang ketiga, teman-teman, pelajaran bisa kita ambil adalah yaitu bagaimana kita mengenal saudara kita, mana yang disebut dengan Ahlus Sunnah dan mana yang disebut dengan Ahlul Bidah. Ahlus Sunnah bagaimana mengenali, Pak? Ini orang yang selalu membersami sunnah, mereka berakidah di atas Ahlus Sunnah, di atas Al-Quran dan Sunnah, kemudian apa yang disepakati oleh para ulama. Itu akidah mereka. Ini Ahlus Sunnah. Ahlul Bidah yang menyelisih. Iya. Dan perlu diketahui, teman-teman, hal seperti ini, pemetaan seperti ini sangatlah perlu untuk kita kenali. Karena hari ini bisa jadi banyak kita menuntut saudara kita atau bahkan kita sebelumnya. Kita terjatuh dalam hal-hal yang sebenarnya kita boleh kita berlapang dada dalam itu. Tapi kita justru mengedepankan ego. Atau bisa jadi kita harus sepakat dalam di atas itu, tapi justru selama ini kita agak lembek di atasnya. Iya, seakan-akan itu kan khilaf seperti itu kan dibolehkan sebenarnya. Sehingga mereka tidak punya peta. Apalagi berdalih dengan apa? Dengan hadis yang harus didengar.
Ikhtilaf ummati rahmah. Apa artinya? Perbedaan di kalangan umat itu adalah rahmat. Ini sebenarnya hadis ini teman-teman. Hadis ini dari sisi sanad para ulama mengatakannya maudhu. Hadis yang tidak ada asal usulnya. Tidak pernah Nabi mengucapkan itu. Dan disebutkan oleh siapa? Oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah Al-Dha'ifah. Hadis ini tidak ada asal usulnya. Hadis yang palsu. Namun dari sisi makna Bapak, benar atau tidak? Dari sisi makna benar atau tidak? Dari sisi makna, maknanya adalah benar di satu sisi, tapi juga keliru di satu sisi yang lain. Kapan benar ya Pak? Kapan kelirunya? Keliru kalau difahami dalam masalah akidah. Dalam masalah ijma' nggak boleh Pak dikatakan ikhtilafu ummati rahmah. Perbedaan umatku, persisian umatku adalah rahmat. Berarti kalau di perbedaan umat rahmat, persatuannya apa? Azab, gitu kan? Nggak boleh. Nah, yang dimaksud dari sisi kalau di sisi makna dibawakan kepada masalah ijma atau masalah yang sudah baku dalam agama, nggak boleh, salah itu. Tapi kalau dibawakan dalam masalah perselisihan yang furu'iyah, yang memang benar-benar dibangun di atas dalil, maka ini adalah bentuk kelapangan dalam syariat. Bentuk kelapangan dalam apa? Syariat. Karena perbedaan itu pasti ada. Bahkan jangankan di zaman kita sekarang teman-teman, di zaman para sahabat sudah terjadi perbedaan. Para sahabat itu berbeda dalam hal apa? Nah, dalam masalah cabang agama. Dan usul sepakat para ulama sama. Nah, ada yang berbeda. Ada enggak sahabat yang meyakini Allah salat wajib itu salat lima waktu enggak wajib? Ada enggak? Ada enggak riwayat satu yang kita dengarkan? Sahabat ini enggak salatnya sekali sepekan saja, atau salatnya bisa jadi dia di Madinah, salatnya ke Mekah hari Jumat saja. Ada enggak itu? Enggak ada. Enggak ada satu pun sahabat yang mengatakan telah gugur kewajiban syariat salat bagi saya. Enggak ada, Pak. Menunjukkan apa? Sahabat sepakat dalam masalah usul. Apalagi akidah. Semua sahabat meyakini azab kubur dan nikmat kubur itu ada. Allah bisa dilihat di padang mahsyar dan Allah bisa dilihat di mana? Allah bisa dilihat di surga. Allah beristiwa di atas langit. Allah memiliki wajah. Allah berjalan. Allah memiliki betis. Allah mendengar dan segala sesuatu. Ini adalah akidah yang disepakati oleh para ulama. Yang disepakati oleh para sahabat. Karena yang berbeda. Itu cabang perbedaannya di mana? Dalam masalah hukum yang yang fikih. Hukum-hukum furud. Contohnya apa? Seperti perbedaan sahabat dalam dalam masalah sholat asar di peristiwa Bani Quraidah. Peristiwa Bani Quraidah Nabi memerintahkan, pergilah kalian ke Bani Quraidah. Nah, dari Madinah menuju Bani Quraidah yang menyingkiran itu agak jauh, Pak. Nah, kata Nabi, usahakan segera ke Bani Quraidah, berjalan cepat, kemudian hendaklah sholatnya sholat asar di Bani Quraidah. Nah, karena para sahabat kemudian berjalan cepat. Sehingga di perjalanan, apa yang terjadi? Sebelum asar ketika asar masuk, mereka belum sampai di permukiman orang Yahudi tadi, Bani Quraidah. Belum sampai. Apa yang terjadi, Pak? Sahabat yang banyak tadi, pasukan perang tadi, terjadi dua. Satu mengatakan, kita mesti salat di sini. Kenapa waktu asar tidak masuk? Nah, yang lain mengatakan, tidak, saya mesti salat di Bani Quraidah. Kenapa? Nabi yang menyatakan tadi. Nah, apa yang terjadi? Terjadilah dua. Sebahagian sekelompok salat asar di jalan, kemudian baru melanjutkan jalan ke Bani Quraidah, dan sebagian terus melanjutkan perjalanan sholat asarnya di sana. Pas pulang disampaikan kepada Nabi hal yang seperti itu. Apa kata Nabi? Apakah Nabi yang bicara? Tidak, kedua-dua kalian benar. Kenapa? Karena mereka telah berusaha berijtihad dalam masalah mereka mungkin ragu di sana. Tapi nasnya ada. Apa itu? Sholat asar hendaklah kalian di Bani Quraidah. Ini nas yang dipahami oleh sahabat yang pertama. Adapun yang kedua memahami sholat itu mesti di awal waktu. Cuma Nabi memerintahkan agar kita segera. Kalau umpama telat, tak sampai ke sana, ini sholat dirikan sholat ketika waktu sudah masuk. Ini terjadi tidak perbedaan di kalangan sahabat, Pak? Terjadi teman-teman. Kemudian contoh yang kedua, di kalangan para sahabat dahulu juga terjadi perbedaan ya. Seperti dalam kisah kisah sahabat yang berpuasa di bulan Ramadan ketika mereka safar. Kalau untuk puasa Ramadan wajib hukumnya, dan sepakat para ulama. Para sahabat sepakat itu. Kalau ada pula mengatakan puasa Ramadan tidak wajib, nah, kira-kira gimana orang ini? Keluar dari ijma, ya kan? Keluar dari ijma, dan mereka bisa dikatakan adu bidah, bahkan keluar dari Islam. Atau haji kemana sebagiannya, Pak? Wajib kemana haji? Ke Kerinci, Pak? Enggak.
wajibnya ke Mekah, wajib haji. Kalau ada yang meyakini, ini wajib ijma' para ulama. Kalau ada yang meyakini haji boleh ke Eropa. Sekarang kan sudah ada fatwa-fatwa di Indonesia dari sebagian tokoh, ya, seperti Abah Aus, ya, meyakini haji boleh ke Eropa sekarang. Umroh ke Eropa, dulu ke Mekah. Gimana orang seperti ini? Gimana kira-kira? Ini sih cuma al-bidah. Apa pun. Ya. Bisa dikatakan mereka al-bidah. Ya, al-bidah. Atau haji ke negara lain, Karbala. Siapa yang haji ke Karbala? Hah? Syiah, waktu itu. Mereka tidak meyakini haji ke Mekah. Yakin. Lah, karena ada orang Syiah hajinya di Mekah. Ada ketemu orang Syiah? Ada. Saya ketemu orang Syiah di Mekah. Bahkan di Madinah sholat di samping. Habis sholat maghrib berjamaah sama kita habis tutup. Nempuk-nempuk paha 3 kali. Ini siapa? Oh, kayaknya Syiah. Ya tak ada batu di depan. Batu kecil kayak permen ini. Syiah. Lah, mereka kan haji juga ke Mekah. Iya, tapi itu adalah bentuk taqiyah. Mereka tidak meyakini tanah haram itu sebagai tanah yang mulia di muka bumi. Tanah yang termulia di muka bumi adalah tanah Karbala. Makanya mereka kemana pergi selalu bawa tanah Karbala. Nah, orang seperti ini menyelisih apa sebenarnya. Nah, kembali kepada puasa tadi. Masalah apa? Tentang puasa. Nabi SAW pernah di antara para sahabat dalam safar. Dalam safar itu, dalam safar. Kita boleh tidak puasa? Puasa boleh apa tidak? Puasa wajib. Boleh berpuasa, boleh tidak. Tergantung apa? Kemampuan kita masing-masing. Nah, sahabat dulu pernah berbeda. Dalam safar, sebagian mereka berpuasa, sebagian mereka tidak. Safar itu puasa wajib Ramadan. Nah, yang kuat, yang mampu, mereka berpuasa. Yang tidak mampu, mereka tidak berpuasa. Apakah ini perbedaan? Perbedaan. Namun perbedaan ini dicela enggak? Tidak dicela. Kenapa? Ini perbedaan yang kita dibolehkan ranah lapang dada di sana. Kemudian juga contoh berikutnya, riwayat dari dalam Sahih Bukhari, bahwasanya ada seseorang sahabat yang dan ini perkataan Abdullah bin Mas'ud, ya, Abdullah bin Mas'ud, bahwasanya beliau pernah mendengar seseorang, ya, membaca satu ayat, di mana ayat itu dibaca oleh sahabat yang berbeda didengar oleh Abdullah bin Mas'ud. Kemudian Abdullah bin Mas'ud membawa orang tadi kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wahai Rasulullah, ini orang membaca ayat yang berbeda dengan yang saya dengar dari itu. Kemudian katanya bacalah, kata Nabi SAW. Dibaca oleh orang itu. Ternyata orang ini membaca kalimat yang juga didengar dari Nabi SAW. Artinya apa? Perbedaan kalimat yang kita kenal dalam ilmu agama disebut dengan ilmu qiraat. Ilmu qiraat. Ini perbedaan kadang-kadang dibaca dengan wadduha, yang satu dibaca wadduhi, ya kan? Ada yang membaca fatabayyanu, ada yang membaca fatatsabbatu. Dalam surat itu, dalam surat ya ayyuhalladzina amanu ija'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu, wahai orang beriman, kalau datang kepada orang fasik bawa informasi hoax, maka fatabayyanu, kata Allah, hendaklah cari jelas dahulu. Dalam riwayat lain dibaca fatatsabbatu, hendaklah kalian memverifikasi terlebih dahulu, pastikan kalimat maknanya sama, kalimatnya berbeda. Fatabayyanu, fatatsabbatu. Dan ini ma'ruf dalam ilmu qiraat. Artinya apa? Perbedaan yang ada di kalangan para ulama, sahabat. Tapi pertanyaannya, apakah perbedaan itu dicela atau disuruh dibolehkan? Dibolehkan. Kenapa? Ini masalah cara. Tidak mengaruh kepada pokok agama kita. Anda mau baca ini, baca itu, terserah. Anda mau puasa, tidak puasa di bulan Ramadan dalam kondisi safar, itu tidak memberi pengaruh kepada pokok keimanan. Tergantung kondisional kita masing-masing. Namun perlu diketahui bahwasanya berlapang dada di dalam hal yang mesti kita lapang, ini dianjurkan. Kenapa? Salah kita memahami, maka salah kita dalam praktek. Ya, salah dalam memahami, karena orang ini kalau tidak sama dengan saya berarti musuh saya, oposisi saya. Ini juga salah. Kalau tidak sama bapak dengan saya berarti bapak oposisi saya. Tidak. Padahal perbedaan kita dalam besar sama. Iya. Maka perlu diketahui bahwasanya para sahabat itu dahulu mereka berbeda. Dan perbedaan di dalam Al-Quran yang dicela di dalam Al-Quran seperti wala tafarraqu, jangan kalian berpecah belah, dan kemudian ayat-ayat yang semisal ini, perpecahan yang dilarang oleh Allah. Ada perpecahan dalam masalah apa? Dalam masalah pokok agama. Tidak boleh kita berpecah belah. Jangan akidah kalian berpecah belah. Usul-usul akidah, usul-usul agama yang ijma', tidak boleh berpecah belah.
Tapi tidak boleh dibawakan ayat itu kepada perbedaan dalam masalah ranah fikih. Tidak boleh, Pak. Iya, tidak boleh dibawa pada ranah fikih. Kita apa namanya? Yang dicela, kita tidak dicela sebenarnya oleh syariat ketika berbeda dalam masalah furu' agama. Ya, bolehkan kita berbeda, tidak masalah. Yang dicela itu apa? Cara kita menyikapi perbedaan. Nah, itu yang terkadang kita dicela. Kalau tidak pas, maka kita dicela. Ya, sampai mengkafirkan, sampai mengatakan ini bukan golongan saya. Sebagaimana perbedaan dalam masalah madhab di kelas lalu kita sampaikan ya. Perbedaan madhab Syafi'i Hanafi. Itu perbedaan yang ditolerir enggak, Pak? Ditolerir dalam agama kita. Tidak masalah. Selama mereka membina di atas dalil, perbedaan itu dibangun di atas kaidah-kaidah yang dijelaskan dalam ilmu para ulama secara ilmiah. Ya, tidak boleh kita mengatakan Anda kalau tidak Syafi'i berarti bukan saya. Nah, kekeliruan yang besar itu adalah salah di dalam menyikapi perbedaan, kapan kita waktunya tegas dan kapan waktunya kita melapang dada. Nah, seperti yang sebelumnya mula ya. Kalau beda mazhab, nanti diyakini tidak boleh menikah beda mazhab. Yang pengikut mazhab Hanafi tidak boleh menikah dengan pengikut mazhab Hambali. Kalau nikah juga berarti punya ahlul kitab. Boleh. Boleh. Ada orang Jepang dulu, orang Osaka masih Islam. Dan ini ma'ruf disebutkan oleh para ulama. Dia masih Islam. Gimana cara masih Islam? Ditanya ke ulama India yang bermazhab Hanafi. Apa jawabannya? Kalau masih Islam, mesti mazhab Hanafi dulu. Coba. Tanya pula ke ulama Indonesia yang pernah mazhab Syafi'i. Tulis surat dari Tokyo. Bagaimana cara kami masuk Islam? Karena agama Tuhan bagus kami lihat. Caranya mesti masuk agama mazhab Syafi'i. Dan akhirnya apa yang terjadi? Tak masuk Islam. Bingung mereka. Bagaimana cara yang benar? Yang ulama India mengatakan mesti mazhab Syafi'i, yang ulama ini mengatakan mesti mazhab Syafi'iyah. Mana yang benar? Akhirnya mereka dapat Islam. Ini menunjukkan apa? Karena enggak tepat kita menyikapi perbedaan. Ini perbedaan mazhab yang harus kita berlapang dada dalam masalah ini, bukan untuk mengukur Anda benar dan Anda salah. Baik, kemudian terakhir teman-teman, sebagai mukadimah, yang terakhir adalah sekarang pertanyaannya, bagaimana caranya kita mengetahui kapan perkara itu disepakati atau ijma dan kapan perkara itu lapang. Bagaimana caranya? Caranya adalah satu, kita mesti merujuk kepada kitab-kitab para ulama. Dan para ulama telah menyebutkan, menulis buku-buku khusus, kitab-kitab khusus, bahkan ada yang tipis, ada yang berjilid-jilid, khusus menjelaskan mana yang ijma, mana yang cara. Di antaranya, kitab yang bisa kita pakai adalah seperti kitab Al-Imam Al-Lalaka'i. Ini yang berjudul Kitab Usulul I'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kitab pokok-pokok keyakinan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan ini rata-rata dalam masalah akidah, rata-rata dalam masalah akidah. Apa yang disepakati oleh para ulama itu berciri-ciri beliau susun. Siapa nama imam tadi? Imam Al-Lalaka'i rahimahullahu ta'ala. Ya, usul i'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah min as-sahabah wa tabi'in wa man ba'dahu. Yang disepakati oleh para sahabat, para tabi'in dan ulama-ulama setelah mereka sampai zaman beliau. Kemudian yang kedua juga seperti kitab dalam masalah akidah juga seperti Al-Imam Asy-Syatibi. Beliau punya kitab namanya Al-I'tisam. Apa arti Al-I'tisam? Yakni dari kata wa'tasimu bihablillah, berpegang teguhlah kepada agama Allah, ya, jalan tali agama Allah. Jadi Al-I'tisam maksudnya adalah hal-hal yang mesti disepakati. Boleh kita bercanggah dalam hal ini, Pak. Dan itu sekitar 2 jilid. Beliau banyak menyebutkan masalah bid'ah di dalamnya. Ya, ini kitab yang kedua. Kitab yang ketiga dalam masalah al-ijma'. Ijma' yang terkhusus masalah fikih yang tidak boleh kita berbeda di atasnya. Seperti kitab yang disusun oleh Al-Imam Ibnul Munzir, ya, An-Naisaburi rahimahullah. Beliau punya buku namanya Al-Ijma'. Ini hal-hal yang sudah disepakati konsensus dan belum menyusun sesuai tertib atau urutan bab fikih, salat, masalah wudu, masalah tayamum, apa yang disepakati, itu boleh sebutkan di situ. Nah, kalau kita merujuk ke sana, nggak boleh kita menyelisihinya. Taib, ijma'. Kemudian juga yang juga bisa kita pakai dalam masalah ini, teman-teman,
yaitu merujuk kepada kitab terkadang itu kan kitab khusus dan juga ada pendapat-pendapat yang disebutkan di dalam kitab-kitab yang berbeda seperti Imam An-Nawawi beliau menyebutkan kalau Imam Nawawi sudah mengatakan ijma' ulama dalam kitab beliau syarah Majmu' Syarah Muhadzab, ya, maka kita katakan itu adalah ijma'. Kita katakan itu adalah ijma'. Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa mengatakan ijma', maka kita imani ijma'. Tapi kitab terlalu besar, banyak hal yang dibahas sana. Kalau tiga kitab tadi yang saya lihat yang kita ketahui adalah kitab yang mengkhususkan tentang ini perkara ijma'. Kemudian ada kitab yang kontemporer yang ini risalah doktor kalau saya tidak salah, yang baru-baru ini disusun oleh salah satu mahasiswa disertasi S3. Saya lupa nama syekh itu, Al-Hawi atau apa belakangnya. Jadi bagus juga menjelaskan tentang tertib ijma' yang disepakati apa, yang difahami oleh apa para as-salaf, ya, oleh para as-salaf sesuai dengan dari Al-Quran dan Sunnah. Baik, inilah teman-teman tentang sedikit masalah hal yang disepakati oleh para ulama dan hal yang diperbedakan oleh para ulama. Adalah kita bersikap tepat di dalam memahami hal ini, kapan kita harus tegas dan kapan kita harus bersikap lemah lembut, terutama di kalangan saudara kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wallahu taala alam. Ada tambahan? Barangkali ada yang mau ditanyakan? Silakan kalau ada tambahan atau barangkali ada yang ragu, silakan. Sudah waktu ya? Sudah masuk ya? Masuk. Sudah masuk. Baik. Kalau begitu pertanyaan kalau ada bisa disampaikan insyaallah di kelas berikutnya. Sallallahu wasallim ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.